Ini lagi kumpul-kumpul alumni Tebu Ireng. Dalam catatan kami tidak ada satupun alumni yang Kabib Dobolowi. Tebu Ireng steril dari Kabib Dobolowi. Nasaban wasanadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah dengan nyata memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban umat manusia, baik secara keilmuan maupun dalam perjuangannya. Semua orang bisa merasakan kiprah sejarah perjalanan kehidupan beliau hingga saat ini masih kita rasakan manfaatnya. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas juga dari kiprah dan perlawanan beliau terhadap penjajah Belanda, melawan dengan sikap non-kooperatif, menantang perang terhadap segala bentuk penjajahan yang ada di Nusantara. Bahkan pasca kemerdekaan, ketika Belanda akan masuk kembali ke wilayah NKRI, beliau bersama para ulama lainnya mendeklirkan resolusi jihad, mewajibkan seluruh umat untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Dari manfaat yang sangat nyata terhadap peradaban umat manusia, bukan saja bagi Indonesia, kita tidak pernah mendengar kisah-kisah khurafat, kisah-kisah khayal yang melingkupi perjalanan kehidupan beliau. Tidak seperti para Kabib Dobolowi menipu dan membelokkan ajaran Islam untuk melegitimasi klaim palsu mereka sebagai dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kisah-kisah itu dibangun di luar nalar akal sehat, seperti memadamkan api neraka. Faqih Muqaddam dikisahkan bisa mi'raj sampai 70 kali. Tentunya hal yang sedemikian saat sekarang sudah harus kita lawan. Kemarin tanggal 26 Januari di kampus Unuga Cilacap, salah satu cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Fahmi Tebu Ireng, dalam selipan orasinya dengan gayanya yang khas, santai dan penuh canda, mengkritisi kesesatan ajaran para Kabib Dobolowi dengan sedikit mengisahkan perjalanan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga menepis terhadap kisah-kisah khurafat yang sering dikeluarkan oleh mulut para gabaib dengan menceritakan kisah kakek beliau yang sangat bersahaja. Sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama, sangat konsisten terhadap tanggung jawab keilmuan, serta bersama-sama masyarakat berjuang bersama-sama dalam konteks kehidupan keseharian maupun berbangsa dan bernegara. Beliau juga menyindir orang sehebat Mbah Hasyim Asy'ari juga tidak pernah dikisahkan bisa mi'raj, bisa memadamkan api neraka,
yang jelas-jelas ini adalah kisah kebohongan yang dibangun oleh para Khabib Debolowi untuk mengagul-ngagulkan leluhur mereka yang ternyata palsu. Ini salah satu cuplikan pidato beliau kemarin pada hari Sabtu 26 Januari di Universitas NU Imam Ghazali Cilacap. Lalu saya ditanyai yang dan nomor bahas ini ku pesen buat kesobihan karena misalnya yang alumni berdiri kan tidak pernah kalau bahasnya kalau sekarang kan judulnya Kiai Yusuf Hasim itu memang pesen dipesan di masjid. Nah, aku seperti solid, apakah seperti kalau yang jauh itu Kiai Yusuf Hasim putranya kan berarti jadi kan menangi. Nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Hasim kepada hanya disampaikan ke dunia. Ya, alasannya apa? Yang disampaikan oleh Pak Kiai Mustaqim, pertama Pak Hasim tidak ingin dikultuskan. Jadi orang yang egaliter seperti yang disampaikan tadi, pertama tidak ingin dikultuskan. Yang kedua tidak ingin merepotno orang banyak. Seandainya Hasim itu di holi sebagai salah satu masjid, mungkin holinya ya merepotno seluruh jamiah pada aku ya. Makanya di holi apalagi diceritakan orang mati yang bisa memadamkan api neraka dalam ceritanya Hasim itu tapi ini benar, artinya memang tidak pernah kita dengar cerita-cerita karamai Hasim. Begitu Mas Musa. Cocok. Yang disampaikan jangan diedit. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kebohongan dan kebusukan para Khabib Debolowi terungkap setelah arus informasi begitu deras dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita bisa mengakses dan kita bisa mengoreksi apa yang terjadi dari fenomena kehidupan sosial maupun ajaran, apakah itu sebuah kebohongan atau itu adalah sebuah kebenaran. Dan saatnya kita untuk melawan para Khabib Debolowi yang menebarkan rasisme di bumi pertiwi, serta mengabarkan kepada masyarakat agar tidak tertipu lagi oleh kisah-kisah khurafat, sehingga sebagian masyarakat ada yang menjadi mukibin pekok tanpa akal sehat, menerima doktrin dengan begitu saja, bahkan menganggap para Khabib Debolowi seolah-olah sebagai sumber sebuah kebenaran. Tentunya ini tidak baik kita biarkan mengotori bumi pertiwi. Dan saatnya juga pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan membubarkan Robitoh Alawiyah, karena disinilah salah satu pangkal daripada kebijakan sepihak yang diambil oleh Robitoh Alawiyah, mengisbat, menetapkan para klan Khabib Debolowi seolah-olah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para Khabib Debolowi dengan isbat tersebut mengotori bumi pertiwi dengan arogansi dan supremasi mereka, seolah-olah bahkan mereka menganggap dirinya klan yang lebih mulia dari pribumi. Jangan biarkan anak cucu kita tertipu menjadi mukibin pekok seperti yang ada
dari sebagian masyarakat saat ini yang belum tersadarkan atas kebenaran ilmu pengetahuan. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.